sedikit maido hasanah dari saya. Bertutur kata bijak itu mudah, apalagi sudah hafal teksnya. Namun bersihnya hati, bersihnya pikiran, kita lebih bisa menilai diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan bediler setanah air. Jumpa lagi, terima kasih sudah mampir dan terima kasih buat subscribe-nya. Terima kasih buat dukungannya, jazakumullahu ahsanal jazaa, Allahumma amin. Selamat pagi nih, pagi agak siang. Bagaimana kabar rekan-rekan? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Amin Allahumma amin. Di video kali ini saya mau sedikit membahas tentang crowning pada laras. Mengingat masih banyak rekan-rekan yang menanyakan di WA tentang crowning laras. Kadang ada yang bertanya, "Mas, itu senapan saya ngacak, apakah harus di crowning?" Terus ada lagi yang bertanya, "Senapan saya itu bagusnya di crowning dulu atau dicuk dulu?" Terus malah ada lagi yang bertanya, "Mas, ini gimana Mas, senapan saya udah larasnya udah tak crowning sampai berkali-kali, padahal crowningannya udah berbagai model dan crowningannya udah bagus, namun akurasinya masih masih ngacak, belum bisa sebagus kayak yang di video nih, kayak di video saya," katanya. Padahal itu video ala kadarnya lah. Dan nanti saya bahas. Kalau masalah crowning yang nanti tujuannya ke akurasi, kalau menurut saya misalkan ada yang bertanya, apakah laras itu harus di crowning, apakah laras itu misalnya perlu di crowning, itu jawaban saya bisa perlu, bisa tidak, bisa harus di crowning, bisa tidak, itu tergantung selera lah. Itu kalau jawaban saya. Nanti saya buatkan video penjelasannya di gambar. Nanti saya gambarkan, bro. Ini ada contoh laras yang tanpa crowning, laras yang dipotong. Nah, ini contoh laras yang hanya dipotong pakai bukut saja, tidak di crowning masuk dalam. Nanti juga saya buatkan lagi itu videonya. Sebelumnya saya udah membuat video hasil grouping laras yang tanpa di crowning, cuman kan di video yang sebelumnya itu kan terkendala, videonya kurang maksimal karena pas itu ada telepon, dan juga senapan yang dipakai juga masih terjadi banyak kebocoran ketika ditembakkan. Nanti insya Allah saya buatkan lagi video senapan yang larasnya tanpa di crowning. Nanti saya buatkan lagi insya Allah, bro, kalau udah hujan. Oke, langsung saja. Ini saya tak gambar dulu sebentar ya, biar enggak kelamaan. Nanti saya jelaskan di lewat gambar aja ala kadarnya. Oke, langsung saja. Kenapa saya katakan crowning laras itu bisa perlu, bisa tidak, kembali lagi tergantung selera masing-masing. Ini berdasarkan pengalaman saya. Fungsi crowning laras itu antara lain, yang pertama, merapikan ujung laras, entah itu ujung laras bekas potongan, laras yang dipotong atau enggak. Yang kedua itu meminimalisir biar laras itu aman andaikan terjadi benturan, andaikan ujung laras bentur ke batu atau ke tembok atau ke apa, itu meminimalisir biar ujung alur itu dia aman, tidak kena ke ujung alur benturannya. Misalnya benturannya di bagian pinggir-pinggir sini saja, jadi benturannya tidak langsung ke ujung alur. Itu beberapa fungsi crowning laras menurut saya, menurut pengalaman lah. Andaikan saya disuruh milih dua option ya, antara dua option untuk akurasi laras,
antara yang satu laras yang di kroning, satu lagi laras yang tanpa kroning tapi dicuk. Saya lebih milih laras yang dicuk dengan cara disepuh ujung larasnya, itu saya lebih milih cara itu, karena itu berdasarkan pengalaman saya. Dulu waktu pertama saya ngecuk itu kan pada senapan uklik yang larasnya dipotong pakai gerinda. Itu kan tidak ada bor, hanya dipotong dirapikan pakai gerinda saja. Terus saya sepuh ujungnya dicuk, ya alhamdulillah akurasinya bagus. Itu pengalaman saya kenapa laras itu tidak perlu dikroning, bisa perlu bisa tidak. Itu berdasarkan pengalaman saya. Nah, untuk kroning itu modelnya macam-macam, tergantung yang membuat. Ada yang model pakai pisau tuner, ada yang pakai bor, kadang ada yang masuk ke dalam agak dalam, ada yang sekedar saja. Itu kalau saya fungsi ini sekedar aja bro, tujuannya meminimalisir laras agar andaikan ujung laras kebentur itu ujung alurnya itu dia tidak kena benturan, jadi aman. Misalkan seperti ini ada yang pakai bor, ini sekedar gambaran saja lah. Dan untuk membuat kroning itu merapikan laras ya, atau kroning seperti ini bisa pakai mesin bubut, bisa pakai bor tangan. Untuk senapan untuk laras yang sudah terpasang ya saran saya mending pakai bor tangan saja. Itu sebelumnya saya udah buat. Kalau harus memakai bubut kan laras harus dilepas dulu seperti ini. Ya kembali ke selera masing-masing lah masalah kroning laras. Kenapa saya katakan bisa perlu bisa tidak. Kurang lebih itu fungsi kroning laras itu menurut saya tadi yang saya jelaskan. Nah kalau laras udah di kroning rapi terus dicuk, nah itu lebih nice. Tapi kembali lagi ke karakter laras masing-masing, dengan peluru yang dipakai, dengan kecocokan peluru yang dipakai dan settingan. Oke, mungkin begitu saja kira-kira bisa dipahami bro. Nanti saya buatkan videonya lagi, grouping laras yang tanpa dikroning. Mungkin segitu saja video kali ini tentang penjelasan mengenai kroning laras. Menurut pengalaman saya, kurang lebihnya mohon maaf, mohon dikoreksi. Terima kasih. Salam silaturahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.